Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan chapter 3 yang berjudul proses, di mana anggota kami yaitu ada TM Salahuddin dan saya sendiri Mutia Zahramita. Di slide pertama ada pengertian proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses lebih dari sekedar kode program yang terkadang dikenal sebagai file bagian teks. Ini juga mencakup aktivitas saat ini, seperti yang diwakili oleh nilai dari penghitung program dan isi register prosesor. Suatu proses umumnya juga mencakup proses tersebut yang berisi data sementara, seperti parameter fungsi, alamat pengembalian, dan variabel lokal, dan bagian data yang berisi variabel global. Meskipun dua proses dapat dikaitkan dengan program yang sama, namun keduanya dianggap sebagai dua urutan eksekusi yang terpisah. Misalnya, beberapa pengguna mungkin menjalankan salinan program email yang berbeda, atau pengguna yang sama dapat menjalankan banyak salinan program browser web. Masing-masing merupakan proses terpisah. Dan meskipun bagian teksnya setara, bagian data, heap, dan stack bervariasi juga, namun untuk memiliki proses yang menghasilkan banyak proses saat berjalan. Status proses. Saat sebuah proses dijalankan, itu berubah. Keadaan proses ditentukan sebagai oleh aktivitas saat ini dari proses itu. Suatu proses mungkin berada di salah satu status berikut, yaitu ada new, di mana proses sedang dibuat. Running, yaitu instruksi sedang dijalankan. Waiting adalah prosesnya menunggu beberapa peristiwa terjadi, seperti penyelesaian atau penerimaan sinyal. Ready adalah proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor. Terminate adalah prosesnya sudah selesai dieksekusi. Ini merupakan sebuah diagram status prosesor. Blok kontrol prosesor. Setiap proses diawali dalam sistem operasi oleh blok kontrol proses atau PCB. Juga disebut blok kontrol tugas. Sebuah PCB ditunjukkan pada gambar 33. Ini berisi banyak informasi yang terkait dengan proses tertentu, termasuk berikut ini, yaitu status proses. Status proses adalah status mungkin baru siap berjalan, menunggu, dihentikan, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, penghitung program. Penghitung menunjukkan alamat instruksi berikutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. CPU register adalah register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung berdasarkan struktur komputer. CPU informasi penjadwalan. Informasi ini termasuk prioritas proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan parameter penjadwalan lainnya. Informasi manajemen memori, yaitu informasi ini mungkin termasuk seperti itu item sebagai nilai register, dasar dan batas, dan tabel halaman atau tabel segmen. Dan yang terakhir, input-output informasi status. Representasi proses di Linux. Blok kontrol proses dalam sistem operasi Linux diwakili oleh struktur tugas struktur C yang ditemukan di file Linux dalam direktori kode sumber kernel. Struktur ini berisi semua informasi yang diperlukan untuk mempresentasikan proses, termasuk status proses, penjadwalan, dan informasi manajemen memori, daftar file yang terbuka, dan petunjuk ke indeks proses dan daftar turunan dan saudara kandungnya.
Misalnya, status suatu proses diwakili oleh status panjang bidang dalam struktur ini. Di dalam kernel Linux, semua proses yang aktif direpresentasikan menggunakan daftar tugas yang tertaut ganda dari struktur. Kernel memelihara sebuah pointer saat ini ke proses yang saat ini sedang dijalankan pada sistem. Antrian penjadwalan. Proses baru awalnya dimasukkan ke dalam antrian siap. Itu menunggu di sana sampai dipilih untuk dieksekusi atau dikirim. Setelah proses dialokasikan, CPU dan sedang dijalankan, salah satu dari beberapa peristiwa dapat terjadi, yaitu prosesnya bisa mengeluarkan file input atau output, meminta dan kemudian ditempatkan di file input atau output entry. Selanjutnya, proses tersebut bisa membuat proses children baru dan menunggu children tersebut penghentian. Proses tersebut dapat dihapus secara paksa dari CPU. Sebagian hasil dari interupsi dan dimasukkan kembali ke antrian siap. Pembuatan proses. Parent process atau proses induk. Membuat children process pada gilirannya membuat proses lain sehingga membutuh suatu pohon proses. Proses diidentifikasi dan dikelola melalui suatu proses identifier atau PID. Berbagi-bagi sumber daya, yaitu yang pertama ada parent and children berbagi pakai semua resource. Children berbagi pakai subset dari resource parentnya. Parent dan children tidak berbagi pakai resource. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu TM Salahuddin. Kepada TM Salahuddin saya persilahkan. Baik. Slide-nya. Slide-nya dimaju. Nah, selanjutnya adanya penghentian proses. Parent dapat menghentikan eksekusi salah satu children karena berbagai alasan seperti berikut. Children itu telah melampaui penggunaan beberapa sumber daya yang dimiliki dan dialokasikan. Yang selanjutnya, tugas yang diberikan kepada children tersebut tidak lagi diperlukan. Itu parent keluar dan sistem operasi tidak mengizinkan children untuk keluar lanjutkan jika parent berakhir. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan eksekusi dan penghentian proses, pertimbangan bahwa sistem Linux dan Unix kita dapat menghentikan proses dengan menggunakan pemanggilan sistem fungsi exit, memberikan status keluar sebagai parent, keluar dengan status satu. Faktanya bahwa penghentian normal fungsi exit dapat dipanggil baik secara langsung seperti ditunjukkan di atas atau tidak langsung dengan penyataan kembali di fungsi mainnya. Selanjutnya ada komunikasi antar proses. Proses yang dijalankan secara bersama dalam sistem operasi dapat berupa proses independen atau proses yang bekerja sama. Suatu proses independen jika tidak dapat mempengaruhi atau dipermudahi oleh proses lainnya yang dijalankan dalam sistem. Proses apapun yang tidak dibagikan data dengan proses lain adalah independen. Suatu proses bekerja sama jika dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses lain yang dijalankan dalam sistem. Jelasnya, proses apapun membagi data dengan proses lain adalah proses yang bekerja sama. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yes. Selanjutnya ada
Selanjutnya, ada beberapa alasan untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan kerjasama proses. Yang pertama, berbagi informasi. Yang kedua, mempercepat komputasi. Yang ketiga, modularitas. Yang keempat, kenyamanan. Slide selanjutnya. Di sistem memori bersama, komunikasi antar proses menggunakan memori bersama, memerlukan proses komunikasi untuk membentuk wilayah memori bersama. Biasanya, wilayah wilayah memori bersama berada di ruang alamat proses pembuatan segmen memori bersama. Proses lain yang ingin berkomunikasi menggunakan segmen memori bersama ini harus melampirkan ke ruang alamat mereka. Ingatlah bahwa biasanya sistem operasi mencoba mencegah satu proses mengakses memori proses lain. Memori bersama mengharuskan dua atau lebih proses setuju untuk menghapus batasan ini. Mereka kemudian dapat menukarkan informasi dengan membaca dan menulis data di area bersama. Bentuk data dan alokasinya ditentukan oleh proses ini dan tidak berada di bawah kendali sistem operasi. Slide selanjutnya. Sinkronisasi. Komunikasi antar proses terjadi melalui pemanggilan fungsi set dan fungsi menerima primitif. Ada opsi desain yang bersedia untuk mengimplementasikan setiap primitif. Penyampaian pesan mungkin salah satu pemblokiran atau non-blocking, juga dikenal sebagai sinkronus dan asinkronus. Sepanjang teks ini Anda akan menemukan konsep perilaku sinkronus dan asinkronus dalam kaitannya dengan berbagai algoritma sistem operasi. Di berikutnya itu ada pemblokiran pengiriman. Proses pengiriman diblokir sampai pesan tersebut selesai. Pengiriman non-blocking, itu pemblokiran menerima, non-blocking terima. Slide selanjutnya. Ada buffering. Di buffering pada dasarnya antrean seperti ini dapat diimplementasikan dengan 3 cara, yaitu kapasitas 0, kapasitas terbatas, dan kapasitas tak terbatas. Slide selanjutnya. Komunikasi dalam sistem client server. Ada sebuah aplikasi bernama soket yang didefinisikan sebagai titik-titik untuk komunikasi. Sepasang proses yang akhiran berkomunikasi melalui jaringan menggunakan sepasang soket. Satu, untuk setiap proses soket diidentifikasi dengan alamat IP yang digabungkan dengan nomor port. Secara umum, soket menggunakan arsitektur client server. Server menunggu permintaan client yang masukkan dengan mendengarkan port yang ditentukan setelah permintaan diterima. Server menerima koneksi dari soket client untuk menyelesaikan koneksi. Server yang diimplementasikan layanan khusus seperti Telnet, FTP, dan HTTP. Ini merupakan gambar dari soket. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator yang bernama Mutia Zahramita. Hanya sekian yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.